Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anini Putri dengan NIM 2186206012 dari kelas 3B PGSD dengan prodi S1 PGSD Universitas Palangkaraya Busai. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi dengan dosen pengampu Bapak Rusdial Marta MPD. Masyarakat dan komunitas. Apa itu masyarakat dan komunitas? Masyarakat adalah istilah dalam bahasa Inggris yaitu society. Ialah sekumpulan individu-individu yang saling berinteraksi dan bekerja sama dalam satu tempat tinggal yang membentuk suatu sistem yang sifatnya lebih luas. Misalnya, masyarakat Provinsi Riau. Nah, masyarakat mempunyai ciri-cirinya. Yang pertama, memiliki wilayah tempat tinggal. Yang kedua, adanya interaksi antar warga masyarakat. Yang ketiga, terdiri dari berbagai individu. Yang keempat, adanya aturan yang berlaku. Masyarakat memiliki unsur-unsurnya loh. Yang pertama, golongan sosial. Yang kedua, kategori sosial. Yang ketiga, kelompok. Yang keempat, perkumpulan atau asosiasi. Faktor-faktor pendorong manusia hidup bermasyarakat. Yang pertama, dorongan biologis yang terdapat di naluri manusia. Yang pertama, hasrat untuk memenuhi kepentingan makan dan minum. Yang kedua, hasrat membela diri. Yang ketiga, hasrat untuk mengadakan keturunan. Yang kedua, faktor lainnya, ikatan pertalian darah, persamaan nasib, persamaan agama, persamaan cita-cita, menempati kebudayaan dan kesadaran bahwa mereka menempati daerah yang sama. Nah, perlu kita ketahui, kepribadian masyarakat tidaklah sama dengan kepribadian individu. Kepribadian masyarakat terbentuk melalui penggabungan kepribadian individu dan aksi-reaksi antara keduanya, sehingga membentuk kata-kata masyarakat. Dinamika masyarakat memiliki perubahan-perubahannya yang didasari beberapa faktor, yaitu yang pertama, penyebaran informasi yang meliputi pengaruh media dan penyampaian gagasan dalam masyarakat. Yang kedua, faktor modal yang meliputi sumber daya alam itu sendiri. Yang ketiga, teknologi merupakan sesuatu yang cepat berubah sesuai perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, ideologi agama dari masing-masing individu masyarakat. Yang kelima, birokrasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam membangun peraturan-peraturan dan kekuasaannya dalam kehidupan masyarakat. Nah, itulah sedikit pembahasan tentang masyarakat. Sedikit tambahan tentang masyarakat berdasarkan teori buku sosiologi tentang perubahan sosial oleh Surjono Sukanto. Fungsi-fungsi masyarakat. Pertama, fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dan subsistem organisasi perilaku dan dengan dunia organik. Yang selanjutnya, yang kedua, fungsi integrasi. Fungsi integrasi mencakup jaminan terhadap koordinasi yang diperlukan antara sistem sosial, khususnya yang berkaitan dengan kontribusi pada organisasi dan berperannya keseluruhan sistem. Yang ketiga, fungsi mempertahankan. Fungsi mempertahankan pola hal ini berkaitan dengan hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan substansi kebudayaan. Fungsi pencapaian tujuan. Fungsi pencapaian tujuan menyangkut hubungan antar masyarakat sebagai sistem sosial, subsistem aksi kepribadian. Apa itu komunitas? Komunitas adalah suatu perkumpulan kelompok sosial yang terdiri dari berbagai organisme di berbagai lingkungan yang memiliki hobi dan ketertarikan yang sama dengan sifatnya yang jauh lebih terbatas.
Komunitas memiliki ciri-cirinya. Yang pertama, adanya kesatuan wilayah teritorialitas terbatas. Yang kedua, adanya kesatuan adat istiadat. Yang ketiga, berlakunya nilai-nilai kolektif. Yang keempat, adanya rasa identitas dan loyalitas terhadap komunitas. Komunitas memiliki jenis-jenis, yaitu yang pertama, komunitas pedesaan. Yang kedua, komunitas perkotaan. Yang ketiga, komunitas religius atau keagamaan. Yang keempat, komunitas ekonomi. Faktor-faktor pendorong terbentuknya komunitas. Yang pertama, adanya ikatan lokasi atau lokalitas. Yang kedua, seperasaan dan saling memerlukan. Yang ketiga, adanya perasaan community. Yang keempat, sepenanggungan. Nah, selanjutnya, komunitas memiliki manfaat yang harus kalian ketahui, di antaranya, yang pertama, mendapatkan pengetahuan tentang komunitas yang diikuti komunitas tersebut. Yang kedua, dapat bertukar pikiran dan menjalankan program yang sama dan tujuan dengan pikiran yang sama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang ketiga nih, dapat menjalin hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita atau dengan satu tim komunitas kita. Selanjutnya, beberapa contoh komunitas yang harus kita ketahui. Yang pertama, komunitas sosial, yaitu komunitas orang yang memberi bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu. Yang kedua, komunitas ekosistem, yaitu komunitas pencinta alam khususnya di pergunungan. Yang ketiga, komunitas hewan, yaitu komunitas pecinta kucing ataupun anjing contohnya dalam komunitas hewan ini. Yang keempat, komunitas di sekolah, yaitu komunitas pencinta pelajaran sejarah dunia, contohnya dalam komunitas ini. Yang kelima, komunitas religius atau komunitas keagamaan, contohnya pada komunitas ini yaitu komunitas pencinta penghafal Al-Quran. Komunitas memiliki tujuan, yang pertama, membantu sesama. Yang kedua, mengasah bakat atau hobi. Yang ketiga, saling berbagi cerita dan solusi atau saling melakukan hal yang menyenangkan. Masyarakat dan komunitas memiliki persamaan, yaitu sama-sama suatu perkumpulan individu yang saling berinteraksi di suatu tempat tinggal. Masyarakat dan komunitas memiliki perbedaan, di antaranya, yang pertama, berdasarkan sifat, yang kedua, orang-orangnya. Berdasarkan pada sifat, masyarakat cenderung sifatnya lebih luas, sedangkan komunitas cenderung sifatnya lebih jauh terbatas daripada masyarakat. Berdasarkan orang-orangnya, masyarakat terdiri dari banyaknya orang dan memiliki berbagai jenis komunitas, sedangkan komunitas orangnya terbatas dan terdiri dari beberapa orang saja yang memiliki hobi atas ketertarikan yang sama. Dalam sudut pandang perseptif sosiologi, konsep komunitas dan masyarakat lebih bersifat kecil, homogen, kultural, partisipasif, efektif, serta lebih otonom. Sedangkan masyarakat lebih bersifat besar, heterogen, struktural, produktivitas, efisiensi, serta dependen. Dalam kehidupan masyarakat modern sering dibedakan antara komunitas pedesaan dan komunitas perkotaan. Dalam buku Pengembangan Masyarakat 2014 karya Freddy Anthony Naselian, dijelaskan bahwa suatu komunitas pedesaan umumnya memiliki hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan komunitas lainnya. Pada dasarnya, komunitas pedesaan di Indonesia jika ditinjau dari segi kehidupan, cenderung terikat dan tergantung tanah, karena sama-sama bergantung pada tanah, maka kepentingan pokok dalam komunitas juga sama, sehingga mereka akan melakukan kerjasama untuk mencapai kepentingannya masing-masing. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulannya, yaitu masyarakat dan komunitas merupakan sesuatu hal yang merupakan yang berbeda. Walaupun sama-sama perkumpulan, akan tetapi masyarakat ini cakupannya lebih luas, sedangkan komunitas cakupannya lebih sedikit atau terbatas. Dan komunitas juga merupakan bagian dari suatu masyarakat atau biasa disebut pengertian komunitas merupakan pengertian dan masyarakat dalam artian sempit. We'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Burung dara, burung cendrawasih,
cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya Andini Putri. Jika ada salah dan khilaf dalam penyampaian materi ini, mohon maaf. Sungguh indah Pulau Jawa, Singapura, katanya Rapi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.